Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunia ini beserta seluruh isinya, termasuk makhluk kecil yang saat ini menghantui dunia, sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dengan tatap muka video call. Dan mudah-mudahan ini segera berakhir dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran di kondisi yang semacam ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mencontohkan semua hal yang terbaik kepada kita di segala bidang, yang hanya dengan mencontohnya saja kita dapat pahala. Dan semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz tidak banyak yang ingin disampaikan, tapi mudah-mudahan sedikit ini akan lebih menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hikmah dari puasa yang kita lakukan pada saat ini adalah menjadikan kita dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Ustaz akan menjelaskan bagaimana, apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Baik, seperti halnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, sadaqallahul adzim. Jadi pada ayat sebelumnya, pada surat Al-Fatihah itu ayat ke-6, kita berdoa bahwasanya ihdinas syiratal mustaqim. Jadi kita minta petunjuk pada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus. Nah, bagaimana jalan yang lurus itu? Ternyata ayat selanjutnya, jalan yang lurus adalah jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat. Nah, di sini langsung dijelaskan sama Allah. Jadi di surat Al-Baqarah nomor 1, apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Nomor 1, orang yang bertakwa itu yaitu petunjuknya adalah Al-Quran. Bagaimana orang yang bertakwa itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi setelah puasa ini kita akan lebih sering, kita harus lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran.
di mana kalau yang sudah bisa membaca, kita mulai tingkatkan dengan membaca artinya, ataupun yang kita sudah tahu artinya kita amalkan. Nah, yang ini, yang terakhir yang belum tahu, ya otomatis kita harus belajar membacanya. Ya, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri yang pertama orang yang bertakwa yaitu pedoman atau petunjuk hidupnya adalah Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu percaya kepada hal gaib. Nah, hal gaib itu apa? Hal gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, tidak bisa terlihat mata, tidak terdengar telinga, tidak tercium, tapi kita bisa merasakan melalui hati kita. Dan kita harus percaya sebagai orang-orang beriman. Contoh hal gaib itu apa? Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada setan, percaya pada surga dan neraka. Nah, ini harus kita sinkronkan dengan hati kita sebagai motivasi agar kita semakin yakin. Kita menjadi semakin yakin bahwasanya Allah lah yang maha mengatur semua ini. Untuk yang ketiga yaitu aqimis shalah, mendirikan sholat. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Jadi kita mesti melihat lagi bagaimana sholat-sholat kita. Apakah kita masih sholat dalam keadaan malas atau sholat masih disuruh. Nah, setelah ini kita harus lebih semangat lagi, sholat yang serius, bahwasanya kita bukan karena disuruh, seperti itu ya. Jadi sholat yang kita dirikan itu bukan sholat yang asal-asalan, tapi kita wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu menginfakkan harta. Ciri-ciri selanjutnya orang yang bertakwa adalah menginfakkan harta. Hampir semua orang yang bertakwa itu rela memberikan infak jariah mereka. Kenapa? Bayangkan saja, ada sahabat yang rela memberikan semua, menginfakkan semua hartanya. Siapa itu? Abu Bakar. Beliau rela memberikan semua hartanya, dan ketika ditanya Rasulullah, bagaimana untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya saja yang saya berikan pada keluarga saya. Nah, hal ini sangat luar biasa. Tapi Rasulullah pun melarang, dan ambillah sedikit untuk keluargamu. Jadi tidak boleh memang menyumbangkan semua harta, tapi kita harus menginfakkan sebagian harta kita pada di jalan Allah. Apa saja misalkan? Satu, misalkan kita infak pendidikan. Yang kedua, infak masjid. Yang ketiga, infak untuk membantu tetangga-tetangga kita yang masih kesusahan. Lah, hal ini sangat penting. Karena apa? Karena kita itu akan merasakan kebahagiaan ketika kita bisa membantu mereka. Jadi kita berbagi kebahagiaan, dan kita bisa nanti pun harta kita pun adalah harta yang kita infakkan, bukan harta yang kita punyai saat ini, tapi harta kita nanti di akhirat adalah harta yang sudah kita infakkan, yang menjadi amal jariah kita. Dan yang kelima, yakin kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi
Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahkan nabi-nabi juga sebelum Nabi Muhammad, itu pun kita harus meyakini. Karena kenapa? Karena kita harus meniru orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Ketabahan para nabi Allah, terus habis itu semangat nabi-nabi Allah dalam berdakwah, itu harus kita contoh dan kita aplikasikan pada saat sekarang ini, seperti itu. Jadi kita tidak sendirian, tapi kita bersama-sama mereka, kita bersama-sama orang mukmin yang lain. Dan yang keenam, yakin adanya akhirat. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu yakin adanya dunia lain setelah akhir dunia ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri, kita harus membuat amal-amal kebaikan yang banyak untuk menghadapi nanti timbangan Allah, persidangan Allah nanti di akhirat. Ketika dunia sudah hancur dan Allah membangkitkan kembali manusia-manusia yang sudah mati, lah Allah pun akan memilih siapa timbangan yang paling berat, apa kebaikan atau keburukan. Yang timbangan kebaikannya banyak, lebih besar, maka akan masuk ke surga. Dan yang timbangan keburukannya lebih berat, pasti masuk ke neraka. Nah, seperti itu. Jadi kita mesti yakin bahwasanya nanti kita harus mengejar surga, jangan mengejar akhirat. Mengejar surga dengan apa? Yaitu banyak-banyak beramal, banyak-banyak ngaji, banyak sholat, banyak puasa. Nah, semua itu kita lakukan untuk mengejar timbangan-timbangan kita, berjihad. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk bagi Allah, dari Allah. Jadi dalam setiap langkah orang-orang yang bertakwa itu sangat mudah, karena langkahnya itu adalah langkah-langkah bimbingan dari Allah, bukan langkah-langkah bimbingan dari setan. Seperti itu ya. Dan terakhir adalah mereka adalah orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang paling beruntung. Ini kata Allah ya. Jadi orang-orang yang beruntung bukan orang yang bejo ya, atau bukan orang yang pintar ya, atau orang-orang yang beruntung itu bukan orang-orang yang kaya, tapi kata Allah orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Nah, beruntungnya di mana? Ya, walau alam, bisa jadi beruntung di dunia dan bisa jadi juga nanti beruntung di akhirat. Seperti itu ya. Baik, Ustadz, mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan. Dan terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan semangat oleh Allah untuk mengejar targetan-targetan kita, targetan-targetan yang sudah kita jadwalkan di awal Ramadan, kita kejar. Mungkin yang harus hatam 3 juz, sekarang masih dapat 1 juz. Ayo kita kejar di akhir bulan ini. Kita tambah kecepatan kita. Kita tambah semangat kita. Jangan sampai akhir bulan, akhir-akhir 10 hari terakhir ini kita tambah loyo. Kita belum kalah. Kita masih ada kesempatan 10 hari terakhir ini. Sehingga dan Ustaz doakan kita akan mampu mengejar targetan-targetan kita. Baik, walau alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila
ada kesalahan ini semata-mata dari Ustadz dan kebenaran hanya datang dari Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.